Video ini kubuat khusus teruntuk kalian yang belum tahu atau bahkan sama sekali nggak tahu dari mana asal minyak goreng yang untuk menggoreng gorengan yang kalian makan. Dari sinilah asalnya. Tuh, ini namanya kebun kelapa sawit. Macam nih pohonnya. Nih, ini batang pohon kelapa sawit. Tingginya bisa mencapai kalau maksimal itu 5-6 meter, bahkan 7 meter, 8 meter bisa. Ini dia namanya kebun kelapa sawit. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Nah, yang ini namanya pelepah pohon kelapa sawit. Ini pelepahnya, dan di pelepahnya itu bagian atasnya memang daun, tapi bagian bawahnya hati-hati karena banyak duri. Kalau ini nyucuk ke kaki kalian, lumayan terasa nyut-nyutan dan sedikit membengkak. Jadi hati-hati. Selanjutnya, di bagian daun pelepahnya itu ada lidi. Ini yang sering dipakai untuk buat sapu lidi. No, paham? Jangan nanya lagi kau. Nah, untuk kebun kelapa sawit rata-rata ada yang memanennya sebulan 3 kali. Ada juga yang sebulan 2 kali. Untuk penghasilan itu sekali panen bisa di 1 ton sampai 2 ton. Oke. Sampai sini paham? Paham. Untuk pemupukan itu rata-rata kalau udah gede gini 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali. Dan pupuk paling sultan yang ku tahu namanya pupuk NPK Mutiara. 1 sak sekitar berat 50 kilo itu hampir 1 juta. Untuk pupuknya saja. Seukuran segini, ini kurang lebih 1,5 hektar. Membutuhkan sekali pupuk NPK sekitar 6 sak. 6 sak itu artinya 6 karung. Sampai di sini cukup karena aku yakin penjelasanku membuat kalian lebih pusing. Oke. Dan informasi yang kudapat bahwasannya kebun kelapa sawit memang harus sedikit agak berumput seperti ini. Karena kalau terlalu bersih pun itu nggak bagus. Kurang lembab katanya. Oke, next. Ku jelaskan biar kalian paham dari mana asal usul minyak goreng yang membuat kolesterol kalian naik. Walaupun enak. Nah, ini namanya buah kelapa sawit. Dari mana ini diambil? Ya dari atas itu. Tuh. Oke. Namanya diegrek. Diegrek itu dipotong pelepahnya, dipotong juga tandannya, jatuh. Oke. Kalau 1 buah kelapa sawit gini, ini namanya janjangan. 1 janjangan. Yang penting bukan janjangannya, yang dipakai itu adalah brondolannya, yang ini. Makanya kenapa di sini informasi yang kudapat jauh lebih mahal harga yang model brondolan-brondolan seperti ini. Karena dia udah nggak ada janjangan, dia pure daripada yang begini. Ini aku 1 kali panen dan aku lagi menunggu untuk ditimbang. Oke, lanjut. Buah kelapa sawit itu sangat berduri. Jadi kalau kalian udah yang namanya punya kebun kelapa sawit harus benar-benar hati-hati. Karena pohonnya terutama pelepahnya berduri, buahnya juga berduri. Oke, paham? Paham. Kenapa? Asal usul minyak goreng. Sabar. Ku jelaskan satu-satu. Nah, ini namanya TPH. Kepanjangannya tempat penimbangan hasil. Disinilah kita nanti nimbangnya. Oke? Masuk. Inilah dia yang dipakai untuk membuat minyak goreng.
yang mana prosesnya itu sangat-sangat panjang. Setauku ya, nggak tahu kalau menurut kalian pendek yang lebih paham senior, tolong dijelaskan orang ini yang nggak ngerti ini. Singkatnya, yang ku tahu, buah ini semua nanti itu direbus di dalam boiler kalau nggak salah. Setelah direbus, disaring ininya, kalau nggak salah nanti setelah direbus janjangannya akan terpisah dari brondolannya. Brondolannya akan digiling atau gimana, kalian bisa lihat di YouTube banyak proses pembuatannya. Ini yang terpenting. Nah ini kalau kalian lihat diginikan, tengok. Tuh, diginikan aja tuh. Berminyak kan? Tuh, berminyak kan? Nanti dari pabrik kelapa sawit diolah-olah-olah, pabrik kelapa sawit dia mengeluarkan produk yang namanya CPO atau kepanjangannya crude palm oil, atau bahasa gampangnya itu minyak mentah. Jadi dia minyaknya bentuknya itu kental, warna-warna orange gitulah, masih kental banget. Itu belum bisa dipakai untuk goreng. Nah, CPO itu akan dibawa ke pabrik pengolahan lanjutan untuk dirubah menjadi minyak goreng. Begitu kurang lebih penjelasan singkatnya. Jadi dari kebun diambil, timbang, jual, ya kan? Petani dapat duit dari penjualan ini dirubah jadi CPO, CPO dirubah jadi minyak goreng, dan minyak goreng dibeli sama petani dari hasil jual buah kelapa sawit. Kalau kalian lihat nih, tuh ya, ntar biar fokus dulu dia. Tuh, diginikan aja, tengok, berminyak kali. Ini brondolan ini, tuh, tuh, nggak fokus. Inilah dia asal mula minyak goreng untuk menggoreng semua segala jenis gorengan yang kalian pakai goreng di rumah kalian saat menggoreng. Ini dia. Asal usulnya dari sini. Dari namanya brondolan. Kalau begitu, jangan-jangan. Kemarin kayaknya ada contoh satu janjangan yang sudah nggak ada brondolannya, kayak gini nih. Nah, janjangannya kemana? Janjangannya itu kalau disingkat namanya tankos atau tandanan kosong. Tandan ya, tandan bisa, janjangan juga bisa. Tangkos itu bisa dipakai untuk pupuk juga di sini. Nah, kalau sudah dijadikan pupuk, tandan kosong itu dia akan timbul jamur. Informasi yang aku dapat katanya, dan aku pernah juga, jamur janjangan itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi. Khususnya kalau dimasak bareng Indomie, mantap sekali. Gitu. Nah, di dalam brondolan itu ada ini apa ini tuh. Dalam brondolan ini itu ada kayak tempurung kelapa gitu, dia kecil. Nih kayak gini nih. Nah, nih. Model-model gini. Di dalamnya itu ada namanya kernel. Ini nggak bisa kubuka pula ini keras ini. Nah, dia kayak kelapa gitu. Kernel itu bisa diolah jadi minyak juga. Dan tempurungnya ini itu bisa digunakan untuk jalan, itu bagus untuk jalan-jalan di rumah ya. Gitu. Oke? Aku rasa kalian paham. Kalau nggak paham, kalian ulangi video ini dari awal lagi. Mantap? Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Maaf kalau omonganku belibet karena aku ngerekam ini, bateraiku juga udah rest. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata aku mohon maaf karena aku pun masih dalam proses belajar panjang sekali. Siapa guruku? Mbah Google. Mari kita Google bareng-bareng. Kalau ada kuota kalian. Kalau nggak ada beli. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sebelum tutup kasih backsound dulu. Emang boleh?
Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh?